Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mereview salah satu unit yang sangat dibutuhkan kemungkinan buat para penonton yang mungkin bergerak di bidang medis, di bidang industri yang bergerak selama 24 jam, atau para penonton mempunyai ruang server sendiri di rumah, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Nah, unit yang kita bahas hari ini adalah unit yang sangat penting yang para pemirsa harus punya. Penasaran dengan unit apa yang kita bahas hari ini? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi, stay tune dan jangan kemana-mana. Nah, unit yang di sebelah kiri saya ini adalah unit UPS online. Sebelum kita meloncat ke tipe dan spesifikasi unit yang akan kita bahas, UPS sendiri merupakan unit yang sangat penting untuk kita punya atau kita miliki jika kita memiliki suatu usaha atau suatu mesin atau suatu alat elektronik yang sangat sensitif terhadap mati dan hidupnya lampu. Nah, di Indonesia sendiri tidak bisa dipungkiri lagi kalau sumber listrik utama mungkin dari PLN atau dari sumber-sumber listrik lainnya itu pasti akan sering mengalami blackout atau padam lampu. Nah, untuk beberapa alat elektronik, case-nya atau juga mungkin usaha para pemirsa yang bergerak di ruang server, tentu tidak mau unitnya mati mendadak ketika mengalami padam lampu. Nah, unit UPS ini akan membackup kendala tersebut sehingga ketika terjadi padam lampu atau blackout, unit atau alat elektronik atau ruangan server yang mungkin para pemirsa punya itu tidak akan langsung mati, sehingga para pemirsa bisa punya waktu untuk menyalakan genset atau menyimpan dokumen-dokumen sebelum mematikan alat elektronik itu secara normal. Nah, unit UPS yang di sebelah kiri saya ini adalah unit UPS dari Arakawa dengan tipe MP98B dengan kapasitas 120 kVA. Sebelum kita lanjut ke spesifikasi lebih dalam lagi, kita akan bahas dulu dari segi fisiknya. Nah, UPS MP98B 120 kVA ini mempunyai salah satu keunikan yang dimana para penonton bisa langsung merequest kebutuhan backup time-nya sendiri. Nah, sebelum kita membahas masalah backup time atau membahas lebih jauh tentang UPS ini, jika para pemirsa bingung dalam memilih UPS, tipe UPS apa yang para pemirsa miliki, dan backup time berapa saja yang para pemirsa miliki, dan mungkin istilah-istilah asing yang mungkin para pemirsa baru dengar dan para pemirsa bingung, para pemirsa tonton videonya di bawah ini, di bawah saya ini yang tampil ini. Nah, itu para pemirsa tonton. Di situ saya membahas semua tipe UPS, bagaimana cara memilih, bagaimana cara memilih tipe UPS, bagaimana cara memilih backup time yang sesuai. Para pemirsa bisa langsung tonton video ini dulu sebelum kita nonton video review unit yang di sebelah kiri saya ini. Nah, unit UPS Arakawa MP98B 120 kVA ini dibalut dengan powder coating dari Freilich sehingga membuat unit ini anti korosi dan anti karat. Nah, setelah kita membahas dari powder coatingnya sendiri, UPS Arakawa ini sudah dilengkapi dengan tampilan display seperti ini dari Texas Instruments, yang dimana semua kontrol dari UPS Arakawa MP98B 120 kVA ini bisa dipantau dari panel layar kecil ini. Semua masalah alarm, error, kondisi baterai, kondisi backup time, terus load atau pemakaian, itu para pemirsa bisa pantau semua dari LCD kecil ini. Nah, Arakawa MP98B 120 kVA ini seperti yang saya bilang termasuk unit UPS online yang dimana grade paling tinggi di semua jenis UPS. Karena UPS online sendiri memiliki fitur atau keunikan yang itu tidak mempunyai jeda perpindahan listrik. Jadi contohnya maksudnya jeda ini lebih ke misalkan dari mati lampu sampai ke lampu hidup lagi, itu pasti ada beberapa unit itu pasti mempunyai jeda. Contoh seperti kita menyalakan genset, tentu kita membutuhkan jeda dari menyalakan genset sampai ke listrik masuk ke MCB ya, atau ke rumah. Tapi dengan UPS online ini itu tidak mempunyai jeda sama sekali, yaitu zero transfer time, sehingga para pemirsa bisa menganggap tidak pernah mengalami padam lampu jika menggunakan UPS online dari Arakawa MP98B ini. Nah, untuk kapasitasnya tadi itu sebesar 120 kVA yang mungkin para pemirsa bisa gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan alat-alat medis, untuk ruangan server,
untuk alat-alat yang sensitif sama blackout tadi ya, blackout secara tiba-tiba. Nah, UPS MP98B120 kVA ini juga para pemirsa bisa merequest backup time-nya sesuai dengan kebutuhan para pemirsa. Bagaimana maksud dari request backup time sendiri? Jadi, UPS ini sendiri para pemirsa mungkin yang sudah menonton video kita tadi yang sudah saya kasih lihat, itu disupport oleh sistem baterai. Ya betul. Jadi, ketika PLN mengalami mati lampu, yang jadi sumber daya utama dari UPS ini adalah baterai yang sudah tersusun dan terpasang, yang dimana baterai tersebut akan mensupport listrik untuk kebutuhan alat-alat elektronik para pemirsa. Semakin banyak baterai, semakin besar backup time-nya. Semakin besar backup time-nya, semakin besar nilai investasi yang para pemirsa harus keluarkan. Tapi semakin besar nilai investasi yang para pemirsa keluarkan, semakin besar juga profit yang para pemirsa akan dapatkan. Nah, jadi ketika para pemirsa ketika ingin merequest backup time, sesuaikan dengan kebutuhan para pemirsa. Jangan kurang, jangan lebih. Jadi benar-benar harus pas sehingga menghasilkan profit yang banyak untuk para pemirsa. Nah, UPS MP98B120 kVA ini mempunyai sistem panel yang sudah sangat rapi, yang dimana para pemirsa bisa lihat dilengkapi dengan sistem interlock seperti ini dan filter ventilasi seperti ini yang memudahkan pertukaran angin panas dari unit UPS MP98B120 kVA ini. UPS MP98B120 kVA ini merupakan UPS online heavy duty yang bisa dioperasikan selama 24 jam dalam posisi ketika misalkan konteksnya para pemirsa memang ingin support dengan request backup time 24 jam. Unit UPS ini bisa support untuk kebutuhan tersebut. Nah, para pemirsa bisa lihat ini adalah bentuk dari panel UPS MP98B120 kVA ini. Nah, di dalam sini adalah terdapat beberapa komponen atau PCB-PCB elektrikal yang mengatur kerja sistem dari MP98B120 kVA ini. Nah, di sini adalah panel dari Texas Microcontroller atau Texas Display-nya dari Texas Instrument tersebut yang mengontrol untuk segala tampilan, segala parameter, data-data yang dikeluarkan atau yang diterima oleh MP98B120 kVA ini. Nah, di bawah ini juga, di bawah panel kontrol itu terdapat menu startup dan shutdown operation instruksi. Jadi di mana para pemirsa diharapkan membaca terlebih dahulu bagaimana cara menyalakan dan bagaimana cara mematikan unit MP98B ini. Nah, di sini juga para pemirsa sudah bisa melihat untuk tampilannya. Jadi input dari MP98B120 kVA ini adalah UPS untuk UPS tegangan listrik 3 pas ya. Oke. Nah, di sini juga para pemirsa sudah dikasih instruksi manual book seperti ini. Nah, jadi para pemirsa bisa baca terlebih dahulu sebelum menggunakan MP98B. Juga dikasih kunci satu set untuk mengunci panel kabinet sehingga para operator atau orang tidak bisa sembarangan membuka UPS ini kecuali menurut orang yang berkepentingan yang mengurus UPS anak kawah ini. Nah, sebelum kita membahas yang lebih dalam, kita akan membahas beberapa panel yang terdapat di depan kita sekarang ini. Nah, 4 knob ini yang akan mengatur yang menjadi fungsi utama dari MP98B120 kVA ini. Oke. Nah, untuk nanti sistem connectingnya sendiri, para pemirsa bisa langsung connecting. Ini bisa dibuka ya, yang dimana para pemirsa akan mengkonektingkan kabel dari input, terus dari kabel connecting ke baterai, dan juga kabel untuk ke output. Nah, untuk request backup time sendiri dengan pembelian MP98B120 kVA ini, para penonton sudah mendapatkan 1 unit UPS, 1 dan kabinet baterai dan juga total jumlah baterainya. Nah, untuk total jumlah baterai dan berapa jumlah kabinet yang para bisa dapatkan itu disesuaikan dengan request backup time-nya tadi ya, seperti yang saya bilang. Semakin besar backup time, semakin besar jumlah baterai, semakin banyak juga kabinet yang para pemirsa akan dapatkan ketika melakukan pembelian MP98B ini. Nah, di sini ada 4 knob yang para pemirsa bisa lihat. Knob AC input, bypass, maintenance, dan output. Nah, mungkin dari namanya para pemirsa mungkin sudah tahu ya. Jadi knob untuk AC input ini adalah knob untuk menyalakan UPS, artinya input listrik masuk ke dalam UPS. Terus ini adalah knob bypass, yang dimana bypass ini artinya ketika UPS mengalami kendala atau masalah,
sehingga menyebabkan listrik tidak tersuplai dengan baik ke jaringan rumah para pemirsa atau kantor atau pabrik para pemirsa bisa aktifkan fitur bypass ini, sehingga listrik akan langsung melewati UPS dan langsung masuk ke jalur outputnya. Jadi tanpa melewati UPS, jika UPS memang misalkan dalam kondisi kendala ya, sehingga harus menunggu teknisi untuk melakukan perbaikan, dan para pemirsa tetap harus membutuhkan listrik untuk melanjutkan produksi atau pekerjaan. Nah, di bawah ini adalah tombol untuk melakukan maintenance. Jadi kenapa kita taruh untuk pengunci di sini, artinya semua operator atau semua pengguna UPS Arakawa tidak bisa sembarangan menyalakan knob di bagian maintenance. Artinya benar-benar dari tim teknisi para penonton yang sudah mungkin di-training oleh tim teknisi dari Indotara yang bisa menyalakan knob untuk bagian maintenance ini. Oke. Nah, di sini sudah disiapkan juga knob AC output untuk agar supply dan listrik dari yang sudah melewati UPS Arakawa ini bisa keluar. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana cara menyalakan UPS dari MP98B 120 kVA ini. Ini diputar ke on-nya. Ini memang agak keras, jadi aja tutup. Kemudian di sininya dinyalakan. Nah, di sini juga. Oke. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, di sini kita akan tunggu untuk LCD-nya loading ya. Nah, Arakawa UPS MP98B ini juga sudah menggunakan sistem air cooling, pendinginan udara, sehingga unit UPS ini akan terhindar dari overheat. Sehingga yang seperti saya sampaikan tadi, unit UPS ini termasuk heavy duty yang bisa beroperasi 24 jam non-stop. Nah, di sini para pemirsa akan melihat beberapa komponen atau beberapa animasi alur kerja dari UPS ini. Nah, untuk tampilan UPS sendiri, ketika kita sudah menyalakan 3 tuas tadi di bagian AC input, AC output, dan bypass, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lampu indikator di sini artinya menandakan AC DC, yang artinya input dari listrik itu sudah masuk ke dalam UPS. Kemudian di sini DC to AC yang menandakan inverter sudah menyala atau UPS dalam posisi bekerja atau menyala. Nah, di sini adalah logo untuk bypass. Di sini logo untuk baterai. Ketika PLM mengalami blackout atau mati lampu dan UPS bekerja untuk membackup listrik tersebut, maka gambar logo baterai ini akan menyala. Terus di sini adalah gambar beban. Nah, jika sekarang posisinya ini UPS dalam mode bypass, yang dimana artinya ketika terjadi mati lampu, maka listrik atau alat elektronik juga akan ikut mati. Nah, posisi seperti ini para pemirsa cukup tekan tombol on, yang ada dua tombol on ini ditekan secara bersamaan dan ditunggu sehingga lampu yang dari DC AC ini menyala. Nah, ketika lampu DC AC ini menyala, yang menandakan UPS akan bekerja adalah ketika lampu di bypass ini mati dan run status yang di sini itu berubah menjadi inverter, yang artinya UPS dalam kondisi siap untuk membackup ketika listrik mengalami blackout. Nah, ketika proses menyalakan, kita memang sedikit menunggu sekitaran 3-5 menit sehingga run status berubah menjadi inverter dan lampu bypass mati seperti kondisi seperti sekarang. Nah, run statusnya inverter dan di sini bypassnya mati, yang menandakan artinya listrik melewati PLM melewati UPS dan juga sambil mengecas baterai, dan listrik yang hasil dari UPS ini tersambung ke jalur output untuk mensuplai ruangan server atau alat-alat elektronik para pemirsa yang ingin backup menggunakan UPS. Nah, output dari UPS Arakawa MP98B 120 kVA ini sudah termasuk output pure sine wave, yang artinya outputnya sudah sangat stabil sekali. Dengan kondisi input voltage range itu toleransinya kurang lebih sekitaran 25%. Jadi selama input voltage-nya masih di dalam toleransi, maka UPS bisa mentoleransi input voltage tersebut. Tapi jika di atas atau di bawah toleransi, maka UPS akan membaca kondisi listrik itu mengalami mati lampu. Walaupun listrik PLN sedang menyala, tapi jika voltage-nya masuk ke dalam UPS itu di bawah toleransi atau di atas toleransi, UPS akan membaca kondisi tersebut adalah mati lampu. Sehingga UPS akan pindah ke mode baterai
Yang dimana mode baterai sendiri itu outputnya yang seperti saya sampaikan tadi, output dari UPS ini sudah pure sine wave dan frekuensinya bisa di-adjust sesuai settingan di 50 atau 60 Hz. Tapi untuk input dari Arakawa sendiri itu wajib 50 Hz. Oke. Nah, setelah itu di sini para pemirsa bisa melihat jalur dari cara kerja untuk UPS sendiri itu sudah terpampang. Jadi dari mains itu melewati rectifier atau charging, terus masuk ke baterai, dan juga ada masuk ke inverter, dari inverter ke output. Tapi jika tiba-tiba dari mainnya cut off atau mati lampu, maka baterai akan mensuplai ke inverter, ke UPS, terus langsung ke output. Nah, begitulah cara kerja sederhana dari UPS ini. Nah, di sini ada tombol emergency untuk mematikan jika UPS mengalami kendala atau mengalami troubleshoot secara tiba-tiba. Tapi jika tidak ada mengalami kendala seperti yang saya sebutkan, jangan ditekan atau jangan dipencet tombol emergency ini. Oke. Nah, setelah kita tadi memperagakan bagaimana cara menyeting atau bagaimana cara mengubah dari status bypass ke inverter, saya akan memberikan beberapa tampilan untuk menu-menu yang ada di Arakawa UPS MP98B ini. Nah, di sini ada menu setting dan menu untuk beberapa menu utamanya. Untuk menu setting sendiri itu membutuhkan password, yang dimana password ini para pemirsa bisa minta langsung ke teknisi PT Indotara ketika ingin melakukan maintenance atau training, karena di dalam settingan password ini mengatur beberapa parameter seperti frekuensi, output voltage, input voltage, dan kondisi-kondisi lainnya. Oke, kita tutup dulu menu ini. Nah, kita masuk ke menu untuk tampilan. Di sini ada menu working status, event log, user log, dan device infonya. Kita bahas satu-satu. Di working status ini, para pemirsa bisa melihat status dari bypass, status listrik utama, baterai, status AC/DC, DC/AC, loading statusnya atau loading bebannya, apakah overload atau tidak, fan status apakah normal atau ada beberapa fan yang mati, itu akan tampil di sini. Inner temperature, artinya temperatur yang sedang dalam UPS ini. Jadi UPS Arakawa ini sudah dilengkapi dengan temperatur sensor, sehingga UPS Arakawa ini akan selalu terpantau terus untuk temperatur kerja dari ruangan atau dari dalam UPS-nya sendiri, sehingga untuk menghindari overheat tersebut. Nah, output breaker, status output breaker, dan system mode-nya. Nah, working status ini akan menunjukkan kondisi di mana letak error itu terjadi. Jadi para pemirsa bisa cek langsung dari working status ini. Nah, kita balik ke menu berikutnya. Di sini event log. Event log ini menandakan untuk error-error yang terjadi akan tercatat secara by system, sehingga para pemirsa bisa tahu error-error apa saja yang sudah dialami oleh unit ini. Mungkin di pas error kemarin itu sebenarnya masalahnya di mana, sehingga next-nya para pemirsa bisa menghindari hal tersebut. Nah, user log ini menampilkan user yang login atau menyeting dari yang tadi yang saya bilang ya, yang di bagian setting ini yang harus masukin password. Nah, di situ akan ketahuan atau record. Nah, yang keempat adalah device info sendiri. Device info ini adalah untuk menunjukkan tipe UPS, kapasitas, dan brandnya. Jadi para pemirsa bisa melakukan request maintenance atau service dengan menunjukkan device information ini saja. Nah, untuk UPS MP98B 120 kVA ini sendiri sudah memiliki beberapa feature atau keunikannya, yaitu yang dimana Arakawa MP98B 120 kVA ini sudah termasuk generator friendly, yang artinya UPS ini bisa disandingkan atau dipasangkan dengan genset, sehingga para pemirsa tidak perlu membutuhkan backup time yang banyak, tapi backup time yang cukup, yang dimana backup time tersebut untuk mengcover jeda ketika mati lampu dan genset menyala. Nah, sehingga investasi yang para pemirsa keluarkan itu sangat minim, tapi profit yang para pemirsa dapatkan itu sangat banyak sekali. Oke. Nah, selain generator friendly, waranti dari UPS MP98 120 kVA ini adalah 3 tahun full spare part dan service, dan juga 1 tahun untuk garansi baterainya. Oke. Nah, pastikan jika para pemirsa membeli unit Arakawa UPS MP98B atau tipe lainnya atau SK30B yang untuk tipe 1 pasnya, para pemirsa pastikan baterai yang para pemirsa gunakan adalah baterai original dari brand Arakawa. Karena jika para pemirsa mengganti baterai dari original ke brand-brand lain dan menyebabkan kerusakan mungkin pada UPS dan lain-lain, itu akan menghilangkan masa waranti yang para pemirsa dapatkan. Jadi pastikan barang atau baterai atau spare part yang para pemirsa beli itu benar-benar original brand dari Arakawa, yang pastinya para pemirsa bisa dapatkan di
bisa kontak langsung di tim sales Departemen PT Indotara atau Departemen After Sales Service PT Indotara Persada. Nah, setelah kita membahas panjang terkait UPS MP90B 120 kVA ini dan sudah saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya, untuk para pemirsa yang mungkin butuh UPS tipe-tipe lainnya, UPS tipe 1 pas, para pemirsa bisa cek video di sebelah kiri saya. Nah, itu video membahas SK30B tipe UPS 1 pas UPS online. Jika para pemirsa ingin invest mungkin dengan jangka waktu yang panjang tapi ingin yang perlahan dulu kapasitasnya, itu para pemirsa cocok menggunakan UPS modular yang videonya sebelah kiri ini juga saya tayangkan. Nah, UPS modular sendiri itu akan kita bahas ketika video berikutnya mungkin ya, karena ketika kita bahas sekarang mungkin videonya akan lebih panjang lagi. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin masih penasaran setelah melihat video ini, ingin lihat langsung unitnya dan ingin lihat parameter dan settingan dan bagian dalam dari unit MP90B 120 kVA ini, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada, hubungi kontak sales departemen yang ada di bawah, janjian dan bisa ketemu. Mau langsung ambil barangnya, mau langsung melakukan transaksi, semua bisa dilakukan di Geraha PT Indotara Persada. Jadi kami dukung kedatangan customer. Oke, nah setelah kita membahas panjang, saya sudah juga menginfokan warantinya. Untuk para pemirsa yang mungkin tidak punya tim teknisi atau tidak punya tim untuk melakukan instalasi untuk UPS Arakawa FPX98B ini, para pemirsa tidak perlu khawatir karena dari PT Indotara Persada sudah menyediakan tim teknisi profesional yang memang benar-benar ahli di bidang UPS Arakawa ini untuk melakukan pemasangan di tempat para pemirsa. Semua pemasangan, semua instalasi, semua servis bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Para pemirsa jadi tidak perlu khawatir lagi. Oke, nah untuk para penonton yang mungkin pengen main datang ke Geraha PT Indotara untuk ambil video, vlog, silakan datang. Bisa tag video sepuasnya, bisa ambil review sepuasnya, bisa juga ambil video-video vlogging lainnya. Jangan ragu, datang langsung ke Geraha PT Indotara. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin tertarik dengan unit yang akan kita bahas hari ini, ingin membeli pembelian unit ini atau ingin cek spesifikasinya, para pemirsa bisa langsung akses website PT Indotara Persada di www.indotara.id atau bisa langsung akses marketplace kami di Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, dan marketplace lainnya. Oke. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin ada pertanyaan atau beberapa case atau feature yang mungkin saya terlewatkan atau tidak bahas di video ini, para pemirsa bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nah, mungkin sekian review video kita untuk Arakawa MP90B ini. Jika ada permintaan request unit lainnya, bisa langsung komen ke kolom komentar. Dan kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.